Soal nomor 16, diberikan persamaan berderajat 4 dengan koefisien X kuadrat, koefisien X dan nilai konstanta masih memuat nilai yang belum diketahui, yaitu A, B, dan C. Akar-akar persamaan ini membentuk barisan aritmetika dengan beda 2. Ditanyakan nilai dari A tambah B tambah C. Persamaan berderajat 4. Ya, ini sifat-sifat khusus untuk akar-akar persamaan derajat 4. Kita akan gunakan sifat-sifat ini untuk menentukan nilai A, B, dan C. Akar-akarnya membentuk barisan aritmetika dengan beda 2. Ya, kita misalkan X1 sama dengan P, maka X2 sama dengan P tambah 2, X3 sama dengan P tambah 4, dan X4 sama dengan P tambah 6. Kita gunakan sifat yang pertama, jumlah keempat akarnya sama dengan negatif 8/1, sama dengan 8. Ini kalau dijumlahkan, 4P tambah 12 sama dengan 8. P sama dengan negatif 1. Ya, jadi akar-akarnya negatif 1, 1, 3, dan 5. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai A, ya kita gunakan sifat yang kedua, jumlah perkalian 2, C per A, ya jadi 2A per 1 sama dengan 2A. Ini kalau dijumlahkan, negatif 1 tambah 15, 14 sama dengan 2A. A sama dengan 7. Sifat yang ketiga, jumlah perkalian 3, negatif D per A, ya negatif 5B tambah 3 per 1. Negatif 5B tambah 3. Ini sama dengan negatif 8. Ya, jadi 5B tambah 3 sama dengan 8. B sama dengan 1. Kemudian yang sifat yang terakhir, perkalian keempat akarnya sama dengan 4C dikurangi 3 per 1. Negatif 15 sama dengan 4C dikurangi 3. C sama dengan negatif 3. Ya, jadi A tambah B tambah C, 7 tambah 1 dikurangi 3 sama dengan 5. Soal nomor 17. Diberikan persamaan 1 dikurangi 2X kali 1 dikurangi 3X kali 1 dikurangi 5X kali 1 tambah 30X sama dengan 10. Ditanyakan hasil kali akar-akarnya. Ini persamaan derajat 4. Hasil kali akar-akar persamaan derajat 4 ya sama dengan E per A, konstanta per koefisien dari X pangkat 4. Pada persamaan ini koefisien dari X pangkat 4 negatif 2 kali negatif 3 kali negatif 5, negatif 30, kali 30, negatif 900. Kemudian konstanta 1 kali 1 kali 1 dikurangi 10, negatif 9. Ya, jadi hasil kali akar-akarnya negatif 9 per negatif 900 sama dengan 1 per 100.
Soal nomor 18, ditanyakan jumlah akar-akar real dari suku banyak fx sama dengan x pangkat 9 dikurangi 2x. X dikeluarkan, x pangkat 8 dikurangi 2, kita ubah menjadi perkalian 2 faktor berderajat 4 dengan menggunakan rumus ini. Ya, x pangkat 4 dikurangi akar 2 kali x pangkat 4 tambah akar 2. X pangkat 4 dikurangi akar 2, ya, diurai lagi menjadi perkalian 2 faktor berderajat 2. Akar-akar dari suku banyak adalah x pembuat 0. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan ini, kemungkinan ketiga dan keempat, tidak ada bilangan real yang memenuhi karena x pangkat 2 dan x pangkat 4 haruslah bernilai negatif. Kita tahu tidak ada bilangan real yang dipangkatkan genap hasilnya negatif. Ya, jadi ini tidak memenuhi. Yang ini, yang kedua, x kuadrat dikurangi akar dari akar 2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Dengan rumus negatif b per a, jumlah kedua akarnya sama dengan 0. Ditambahkan dengan 0, ya hasilnya 0. Soal nomor 19. Kita diminta untuk memilih persamaan yang salah satu akarnya adalah akar dari akar 5 dikurangi akar 3. Kita misalkan akar dari akar 5 dikurangi akar 3 sama dengan x. Kedua ruas dikuadratkan. Ya, lalu dikuadratkan lagi kedua ruas. X pangkat 4 sama dengan 5 tambah 3 dikurangi 2 kali akar 5 kali akar 3. Ya, 8 dikurangi 2 akar 15. Lalu bentuk ini dikuadratkan lagi. X pangkat 8 dikurangi 16 x pangkat 4 ditambah 64 dikurangi 60 sama dengan 0. Soal nomor 20. Ditanyakan jumlah akar-akar bilangan bulat dari suatu suku banyak berderajat 5. Mencari akar-akar atau x pembuat 0 suatu suku banyak, kita perhatikan dulu perkalian ketiga faktor linear ini. Hasilnya adalah sebuah suku banyak yang akar-akarnya adalah 1/4, 2, dan negatif 3. Ketiga akar ini adalah anggota dari himpunan faktor dari 6 dibagi dengan faktor dari 4. Jadi, akar-akar rasional yang mungkin untuk suku banyak ini adalah faktor dari 4 dibagi dengan faktor dari 2. Di antaranya yang merupakan bilangan bulat adalah ya 1, negatif 1, 2, negatif 2, 4, dan negatif 4. Jadi untuk mengetahui akar-akar bilangan bulat suku banyak ini, ya kita menguji 6 kemungkinan ini. Tetapi untuk mengetahui semua akar dari suku banyak ini, kita cukup mencari satu di antara 6 kemungkinan ini lalu digunakan untuk menyederhanakan suku banyak.
Yang paling mudah diuji adalah X sama dengan 1. 1 merupakan akar dari sebuah suku banyak kalau jumlah koefisiennya sama dengan 0, termasuk konstanta. Ya, konstanta ini koefisien dari X pangkat 0. Kita lihat jumlahnya, 2 dikurangi 3, negatif 1 dikurangi 7, negatif 8, tambah 8 ya sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1 merupakan akar dari suku banyak yang diberikan. Px kita bisa tulis Px sama dengan X dikurangi 1 dikali dengan suku banyak berderajat 4, yaitu hasil bagi Px dengan X dikurangi 1. Bisa dicari dengan pembagian bersusun atau dengan menggunakan metode Horner. Ya, 2, negatif 3, 0, ya, X pangkat 0 koefisiennya, X pangkat 3 koefisiennya 0, negatif 7, 4, 4. Ya, dibagi dengan 1, ya di sini 2. Ya, ini tambah 2 kali 1, 2. Negatif 3 tambah 2, negatif 1, negatif 1 kali 1, negatif 1, ditambah negatif 1, negatif 1, negatif 8, negatif 8, di sini negatif 4, negatif 4 kali 1, negatif 4, ya, sisa 0. Jadi, suku banyak berderajat 4 di sini adalah 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 8x dikurangi 4. Selanjutnya kita uji bilangan bulat yang lain. Kita uji negatif 1. Ya, 2 dikurangi, ya, 2 ditambah 1, 3. Dikurangi 1, 2. 10, ya, 6. Jadi negatif 1 bukan akar dari suku banyak ini. Untuk X sama dengan 2, kita uji. Kita substitusi X di sini. Ya, hasilnya sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 2 merupakan akar dari suku banyak ini, atau suku banyak Px. Px kita nyatakan menjadi X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2 kali suku banyak berderajat 3. Ya, kita bagi suku banyak ini, kita bagi dengan X dikurangi 2. Kita gunakan lagi metode Horner. Hasilnya 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah 5x tambah 5x tambah 2. Ya. Kita uji untuk X sama dengan negatif 2. Ini hasilnya negatif 2, tidak sama dengan 0. Jadi, X sama dengan negatif 2 bukan akar dari Px. Selanjutnya, ya kita lihat faktor dari 2 dibagi dengan faktor dari 2, tidak mungkin lagi 4 atau negatif 4 merupakan akar dari Px. Ya, jadi bilangan bulat yang merupakan akar dari Px adalah 2 dan 1. Dijumlahkan hasilnya 3. Ini kalau dilanjutkan, ya, tidak mungkin lagi bilangan bulat, ya, yang mungkin adalah pecahan dengan penyebut 2 dan bukan positif, karena ini semuanya tandanya
tanda operasinya semuanya jumlah. Kita uji untuk X sama dengan negatif 1/2. Ya, samakan penyebutnya. Ya, sama dengan 0. Jadi, X sama dengan negatif 1/2 adalah akar dari PX. Ya, jadi PX sama dengan X dikurangi 1 kali X dikurangi 2 kali X tambah 1/2 kali suku banyak berderajat 2. Kita cari dengan metode Horner lagi. Ya, hasilnya 2X kuadrat tambah 2X tambah 4. Ya, ini bentuk kuadrat. Akar-akarnya bisa dicari dengan menggunakan rumus ABC.